Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib naik mimbar, ada beberapa pengumuman dari pengurusan Masjid Al-Ikhlas. Yaitu yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kru Batu TV yang pada siang hari ini hadir di Masjid Al-Ikhlas ini mengadakan liputan sholat Jumat dan kemudian akan tayang di Batu TV biasanya pada sore jam 17.00. Mudah-mudahan Batu TV senantiasa istiqomah telah mengadakan liputan di wilayah kota Batu dan sekelilingnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kelancaran, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Batu TV senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan. Ilaha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wal subratal mu'minin rahimakumullah. Wa rufi'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahbika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahdumu wa qadlagun ansitu wasma'u adiu rahimakumullah ansitu wasma'u adiu rahimakumullah ansitu wasma'u ibadallahi la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Masyarul muslimin, hamdulillah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT di masjid yang berbarakah, yakni Masjid Al-Ikhlas. Sebelum kami sampaikan dalam khutbah siang ini, kami awali dengan tema judul yaitu pemimpin yang ideal. Masyarul muslimin, hamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dalam artian berusaha menjalankan semua yaitu perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini illa kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Masyaallah muslimin, alhamdulillah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Secara singkat kami ceritakan yang mana di dalam Maulid Nabi besar Muhammad SAW kami mengutip salah satu, yaitu suatu hari khalifah
Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu menyewa seekor unta yang dipergunakan untuk tunggangan, yaitu untuk bersilaturahim ke rumah salah seorang sahabat. Dalam perjalanan tanpa disadari, serban khalifah kecantol pohon dan jatuh. Ketika diberitahu bahwa serban beliau jatuh, maka Khalifah Umar pun menghentikan untanya. Kemudian beliau turun dan berlari untuk mengambil serban yang jatuh tersebut. Kemudian buru-buru kembali ke unta, melihat tingkah Khalifah Sayyidina Umar, pemilik unta yang kebetulan ada di situ memberikan saran atau nasihat. Wahai yang mulia, kenapa tidak Anda putar balik saja unta itu menuju serban, sehingga Anda tidak perlu repot-repot turun dan berlari-lari menuju tempat di mana serban itu jatuh. Mendengar pertanyaan tersebut, Khalifah Umar pun menjawab, aku menyewa unta ini saya gunakan untuk bersilaturahim ke rumah sahabatku. Tidak ada perjanjian atau akad, aku putar balik unta ini untuk keperluan yang lain. Mendengar jawaban Khalifah, si pemilik unta tersebut bertanya lagi, kalau begitu, mengapa Anda tidak menyuruh saya sebagai rakyat kepada khalifahnya untuk sekedar mengambil serban Anda yang jatuh? Maka Khalifah Umar pun menjawab, serban ini milikku, bukan milikmu. Apakah engkau yaitu menyayangkan bahwa jabatan khalifah itu punya wewenang untuk menyuruh rakyatnya melakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan tugas? Maka pemilik unta tersebut diam. Masyarakat muslimin hamdulillah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Begitulah karakter seorang pemimpin yang sejati, seorang Umar. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Al-awal, yang pertama, seorang pemimpin itu hendaknya menjaga amanah dan menepati janjinya. Tepat pada janjinya itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Menjaga amanah ini berat, amanah ini titipan, amanah itu adalah kepercayaan. Untuk menjaga amanah bukan yaitu perkara yang mudah. Sampai-sampai ketika amanah ini ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung, mereka enggan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasyaitonir rajim, inna aradna al-amanata as-samawati wal ard wal jibal wa baina ayahmilnaha wasfaqna minha wa hamalna insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka semua enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amatlah zalim dan bodoh. Anda bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Masyaallah muslimin, alhamdulillah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT di masjid yang berbarokah, Masjid Al-Ikhlas ini. Khalifah Umar memberikan contoh yang sangat sederhana untuk menjaga amanah dengan tidak menggunakan unta yang disewanya ini untuk keperluan yang lain, hanya untuk mengantarkan beliau bersilaturahmi ke rumah sahabat. Walaupun sesungguhnya ketika kita menyewa sesuatu mobil atau kendaraan, tentu kita boleh menggunakan kendaraan itu semau kita selama masih dalam waktu yang ditentukan. Tetapi Khalifah Umar tidak mau melakukan itu dan tetap menepati janjinya untuk menggunakan unta yang disewanya itu sesuai keperluan yang telah ditetapkannya. Manusia itu merasa hebat sebab 4 hal: ilmunya, yang kedua adalah jabatannya, yang ketiga adalah hartanya, yang keempat adalah banyak pengikutnya. Sani, yang kedua, pelajaran yang kedua kita bisa petik, yaitu pemimpin yang adil itu tidak mau merepotkan rakyatnya, tidak membebani rakyatnya. Karena itu pemimpin yang adil itu mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di sisi Allah SWT. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna habban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlis imam adil wa asbaqadun nas ilallah ba'dahum minhum majlis imamun jair. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai di sisi Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya adalah
yaitu pemimpin yang adil, orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya adalah pemimpin zalim atau penyeleweng. Maka Khalifah Umar memberikan contoh yang sangat simpel dan sederhana. Kalau untuk sekedar mengambil serban yang jatuh, kenapa harus membebani rakyatnya? Semestinya pemimpin tidak membebani rakyatnya. Apalagi pemimpin tersebut punya kebijakan-kebijakan. Kalau hanya hal kecil seperti yang dilakukan Khalifah Umar itu saja, tidak mau membebani rakyatnya, apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tidak menaikkan harga ini dan itu, tidak mencabut subsidi ini dan itu. Pemimpin itu punya wewenang. Maka pemimpin kalau yang adil mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Maka sebaliknya, pemimpin yang menipu rakyatnya adalah ayyuma ra'in ghassa ra'yatuhu fawfin nar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia ada di neraka. Subhanallah min dzalik. As-sadisu, pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari kisah Umar ini. Hakikatnya seorang pemimpin sesungguhnya adalah pelayan. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jadi pemimpin harus siap jadi pelayan. Karena pemimpin itu pelayan, maka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Khalifah Umar mengatakan, aku adalah orang-orang yang pertama kali lapar dan paling akhir kenyang. Dia tidak bisa makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak ketika ada rakyatnya yang begitu kelaparan. Suatu ketika Gubernur Azerbaijan Uzbah bin Farqad disuguhi makanan yang paling lezat, yaitu paling manis di Azerbaijan yang bernama habis. Makannya yang terbuat dari minyak samin dan kurma. Rasanya manis dan lezat. Ketika sang gubernur mencicipi, merasa nikmat dan enak, dia punya pikiran, seandainya makanan ini aku kirimkan ke Khalifah Umar, tentu dia akan merasa senang. Maka orang gubernur pun mengirimkan dan mengutus seorang untuk mengantarkan habis ini kepada Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar membuka makanan itu dan mencicipnya, Khalifah Umar bertanya, "Mahada, makanan apa ini?" Sang utusan menjawab, "Ini habis yang mulia, makanan paling lezat di Azerbaijan." Kemudian Khalifah Umar bertanya, "Apakah semua rakyatmu bisa menikmati makanan ini?" Dengan bangga, utusan itu mengatakan, "Yang mulia, tidak semua rakyat Azerbaijan bisa menikmati makanan ini." Mendengar jawaban itu, yaitu utusan tersebut, maka muka Khalifah Umar menjadi merah, ghadab, tanda marah. Maka beliau perintahkan untuk membungkus kembali makanan kiriman gubernur Azerbaijan. Dan tidak lupa, Khalifah Umar mengirim surat yang berbunyi, makanan yang manis ini tidak dibuat dengan uang ibu bapakmu. Kenyangkan dulu rakyatmu sebelum kau mengenyangkan perutmu. Manusia itu sejatinya adalah WC yang berjalan. Lantas apa yang pantas untuk disombongkan? Ini namanya WC, jumblengan perut kita, banyak kotoran. Ini adalah WC, jumblengan. Maka apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan di hadapan kita, nanti di hadapan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, hamdulillah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Begitulah karakter seorang pemimpin yang luar biasa yang mungkin kita butuhkan di zaman sekarang ini. Ada pemimpin yang diibaratkan Sayyidina Umar, tetapi tentu kita tidak menginginkan itu sekedar hanya wacana-wacana saja. Semoga Indonesia dianugerahi pemimpin seperti Umar ini. Jadiya boy sing penting soleh, jadiya ketua-ketua sing soleh, jadiya camat-camat sing soleh, jadiya bupati-bupati sing soleh, jadiya presiden sing soleh. Jabatan ono pensiunane, tapi kesolehan gak ada pensiunannya. Pemimpin yang amanah, soleh, yang menepati janji sehingga mampu mewujudkan Indonesia ini menjadi negara
baldatun ghafurun ghafur. Terus melaju Indonesia, maju jaya-jaya merdeka. Semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa membawa berkah dan manfaatnya. Barakallahu fil Qur'anim wa wa iyyakum bima fihi minal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum nasibi taqallah. Ittaqullah wa ati'u wa alamu anna Allah sallallahu ala nabiyil qadiman faqala inna allaha malaikatu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sadiqul wadul amin wa ala alihi al-ikhwanil nabiyil mursalin wa ali baitit tahirin wa anil khulafi rasidin wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil mutadin Abi Hanifah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil ulai salihin warda'anna ma'hum bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahim al-amwat ya qadil hajat. Allahumma qadi hajatina ya Allah bi barakah hadil majlis mubarakah majlis ilmi wa da'wah wal istiqamah fi masjid ya Allah al-ikhlas. Allahumma ya hayy ya qayyum ya hannan ya manan ya rahman ya rahim ya ghafar ya ghafur ighfir lana warhamna ya Allah wa anta arhamar rahimin ya sami ya basir ya jabbar ya qahhar ya fatah ya razzaq ya kafi ya muni ya wahhab ya qawi ya matin ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qaddaqatil ya Rasulullah ya wasil andi ya wasil andi ya wasil andi. Allahumma ja'alna fi dhalikal yawm bi habibina wa qurratu ayunina Muhammad. Allahumma ja'alna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bisalam alaihi wal julusi baina yadayhi wa tabi yadayhi wal musalihin. Allahumma akrimna dar ila wajh habikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni maghlubun fantasir. Allahumma Allah hadiri aw nadiri Allah syahidi Allah qarbun minni warham qalbi an kasir. Ya Allah ya kalim wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jalul hadi wa antal ni'ma hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah sautinna wa min fadli wa rasulu inna ila Allah ragibun anna fi jahi rasulullah salam. Allahumma ja'al buyutina buyutun ya Allah masjid al-ikhlas hidayatu wa taqwa ya Allah. Allahumma ja'al buyutina buyutun ya Allah masjid al-ikhlas satru wa sikha. Allahumma ja'al buyutun ya Allah masjid al-ikhlas ya sada wa faraka. Allahumma ja'al buyutun ya Allah masjid al-ikhlas islam al-iman. Allahumma ja'al buyutina buyutun ya Allah masjid al-ikhlas rahmatan wa maghfirah. Allahumma ja'al buyutina buyutun masjid al-ikhlas najwa fallah. Allahumma ja'al buyutan ya Allah masjid al-ikhlas ma'una wa rida. Allahumma jahada liqalika ya Allah khair wa baraka salama fi din wal akhirah ya Allah tifi batu ya Allah. Allahumma jamna hada jamna marbuka marhumma wa tabarukana min ba'di tabarukana mubaraka masuma. Allahumma finna wala hawilina wala mimman yasma'una sakiyya wal mahruma wala madrudan. Nas'aluka ya Allah natawassu ilaika bi jahi nabikal mustafa an jalana min kulli dhikin faraja wa min kulli balin afiya amin. Allahumma la yaqbil hasan ila anta wa la yud'a bi sayyi ila anta wa la khata ila bik. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyati salihan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaki anta khairu man zaka anta walumalaha. Allahumma tubi taysiri kulli amrin asrin fa inna tasra kullal asrin yasir was'aluka yusra wal mu'ata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina lana nuran fir lana innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar. Hadi darullah wa fiya ibadallah amirha ya rabbi bijai rasulullah. Ibadallah ibal ad wal isad al qurba wa yan'anil faksha wal munkar wal baqi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'am yajikum wa la dzikrullahi akbar.